ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم laula al-ahya lahalakatal amwat, yang artinya kalaulah tidak ada bantuan orang yang masih hidup maka akan mendapat kesusahanlah orang yang sudah mati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat sekalian yang saya hormati. Wabil khusus sahibul bait, yaitu atau sahibul musibah Bapak Marjuki beserta keluarga besarnya dan para alim ulama, para zuhama, Al-Ustaz Hermawan yang saya hormati, Al-Ustaz Setiawan, dan juga Al-Ustaz Fauji yang saya hormati, dan juga banyak para ustaz yang lain yang saya tidak sebut. Ada yang lagi merokok baik, no. Yang mudah-mudahan pada malam hari ini yang hadir masuk surga semuanya. Kalau dikatakan masuk surga, aminnya kuat banget. Amin ya rabbal kullu ummati yadkhuluna jannah. Jangan khawatir, Bo. Baru ciplak dengerin ya. Semua umatku kata Nabi masuk surga kecuali yang kagak mau. Ibu kagak mau emang? Mau. Alhamdulillah. Para ulama pemerintahan, Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, dan Bapak RT Iwan selaku MC. Yang mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam Minggu, saya bisa hadir. Biasanya saya udah di sono. Bersyukur kepada Allah, pada malam hari ini saya nyari ibadah, amal ibadah, pahalanya gede banget. Amin ya rabbal alamin. Baca yasin, ya, zikir, tahlil, waduh, bersilaturahmi. Ini merupakan mudah-mudahan panjang umur kita, diberikan panjang oleh Allah umur kita. Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa, Bu, karena doa bisa merubah takdir. Kan? Doa tuh bisa merubah takdir. Kalau umur kita misalnya 60, dengan seringnya berdoa mudah-mudahan dipanjangkan umur kita. Yamhullahu ma yasha wa yasbitu. Kan begitu. Itu doa di mana tuh kita baca? Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkannya. Siapa yang tahu itu doa di mana adanya? Lupa nih dia. Saya suruh mikir tadi gitu. Doa di nisfu Sa'ban. Coba dah lihat. Di nisfu Sa'ban. Yamhullahu ma yasha'u wa yasbit. Itu kan ada. Jadi Allah itu menghapuskan apa yang Dia telah kehendaki dan menetapkannya. Jadi banyak-banyak doa, Pak.
pengen umur panjang, pengen umur panjang, banyak doa, banyak rezeki, doa juga. Ya di sini pada intinya doa, Pak. Di sini pada intinya doa untuk siapa? Hah? Doa untuk mayit di sini mah khususnya. Karena kita datang niatnya doain siapa namanya? Ibu almarhumah Manah binti Rian. Mohon maaf saya baru bisa datang ini. Ya. Maafin ya. Baru bisa datang. Masalah. Kagak ya iya. Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan bapak-bapak. Ya. Jadi kita pada intinya pada malam hari ini doa untuk mayit, yaitu ibu almarhumah Manah binti Rian yang sedang berada di alam kubur sudah 7. Kalau enggak ada bantuan orang yang masih hidup, laula al ahya lahalakatil amwat, maka akan celaka, kesusahan orang yang sudah mati, Pak. Bukan kata saya, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana enggak serem, Pak. Dikubur tuh serem, Pak. Cuman kita kagak dengar kubur ngomong. 5 kali setiap hari ngomong pada kita. Anak baitul wahdah, kata dia. Saya ini adalah rumah yang sendiri. Orang ada yang nemenin. Ya. Yang ngantar mayat ada berapa? Hah? Ada? 3, Pak. Ya banyak sih banyak, cuma 3 orang di sini. Yang pertama keluarga. Kedua pada diam baik dia. Pertama keluarga. Kedua harta. Ketiga amal. Pada lupa lagi kali. Aku nggak tahu, pada lupa. Yang balik yang satu nemenin. Yang satu nemenin yaitu amal. Kalau harta sama keluarga mah balik gak mungkin mendem di situ. Walaupun masih muda dia I love you. I love you apa love you? Sehidup semati, ya kan? Pernah begitu, Bu? Waktu masih muda? Dulu. Sekarang ora ya? Sekarang mah udah, wah. Dulu mah Bu, lagi pacaran kesandung dikit, sayangku. Kasihan banget. Sekarang mah kalau udah kesandung, mata lu buta. Beda ya? Makanya cinta itu ya. Kalau memang lagi masih sedang-sedangnya itu, waduh. Tapi kalau udah lama-lama pudar, Pak. Itu yang namanya dunia. Kan ada judul lagunya, Cinta yang Pudar. Lagu kan ada judulnya, Cinta yang Pudar. Kalau baru sih, Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Ana baitul wahdah, saya rumah yang sendiri, kagak ada teman. Kemudian di sini nyari temennya. Apa temennya? Baca Quran. Mukanya muka baca Quran semua nih. Kalau pagi, siang, malam, Quran buat pajangan. Masih mending itu masih punya. Ada yang kagak punya Quran di sini? Ada nggak? Hah? Yasin dia banyak banget dibaca kagak. Nah iya. Kalau acara 40 kan dapat tuh Yasin. Rumah saya banyak banget Yasin. Sekotak penuh dong. Ada yang namanya sepulan saya lihat satu-satu. Bagus. Kalau kita bikin Yasin, kemudian dibaca oleh orang, dapat pahalanya. Cuman kalau ditaruh doang,
Kemudian kubur yang kedua berkata, ana baitu zulam. Saya rumah yang gelap. Ya, dikubur Pak. Gelap. Apa yang akan menerangkan? Ya, sholat malam. Apa itu? Sholat malam. Kemudian kata kubur, ana baitudud. Saya tempat latung, saya tempat binatang. Kalau pengen kagak ditaruh binatang, dikerubutin binatang, perbanyak baca Bismillahirrahmanirrahim. Ana baitu soal. Kemudian berikutnya, saya adalah tempat yang ditanya. Siapa yang nanya? Hah? Malaikat. Malaikat siapa? Munkar dan Nakir. Man rabbuka. Ya kan, gitu kan? Siapa Tuhan? Ya kalau kagak kenal Tuhan, bahaya, repot. Ya. Wa ma imamuka, wa man nabiyuka, wa ma kiblatuka, wa man ikhwanuka. Banyak Pak pertanyaannya. Insya Allah kalau ibu-ibu bapak-bapak sering ngaji, walaupun dia tidak bisa, tapi Allah bisahkan lidahnya untuk menjawab. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jadi kubur tuh ngomong 5 kali sehari. Begitu ngomongnya. Saya rumah yang gelap, rumah sendiri, rumah yang pertanyaan, rumah yang penuh tanah, dan sebagainya. Nah, bagaimana supaya kita selamat dalam kubur? Ya, begitulah. Kita di sini dunia mazra'atul akhirat. Dunia ini tempat bercocok tanam untuk pulang ke akhirat. Di mana nyari? Di sinilah untuk bekal kita pulang ke akhirat. Jemaah sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan. Kemudian tadi sudah banyak kita bersolawat. Ini merupakan banyak pahala juga. Dengan berselawat nanti mudah-mudahan kita mendapat pertolongan atau syafaat dari junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling mulia, Pak. Orang yang paling agung, orang yang paling hebat di seluruh dunia ini. Contohnya ya, kalau dia ini Pak, Nabi Muhammad itu kalau berjalan di bawah sinar matahari nggak ada bayangannya. Ya, di bawah sinar matahari kalau kita lewat nggak ada bayangannya. Tapi kalau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nggak ada bayangannya. Kalau kita dari tadi udah berapa kali angop kita? Udah berapa kali angop? Nguap? Hah? Kalau ngaji mau nguap mulu. Kalau nonton dangdut? Kalau nonton dangdut memang begitu. Begitu kalau ngaji itu memang godaannya banyak. Ya. Kadang-kadang geser sana geser sini pantatnya. Pengennya udah pulang baik. Ya enggak? Betul. Matanya udah ngantuk-ngantuk. Muak mulu. Nabi gak pernah muak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pandangan mata ke depan sama ke belakang dia tuh pandangannya sama. Kalau kita depan doang, kalau dia ke belakang juga sama. Dan dia tidak pernah bermimpi jorok, mimpi kotor, gak pernah. Kalau kita kan kadang-kadang pernah tuh. Hah? Bukan pernah lagi. Sering ya? Ngaku daripada benjol. Ya, itu Nabi kita. Orang yang paling jelas, orang yang paling kelihatan apabila dia kumpul-kumpul seperti ini. Waktu taklim, waktu majlis taklim, dia itu orangnya mah nggak besar-besar amat.
Walaupun di depan matanya dia bilang, lu lagi kagak ngikut besan lo. Padahal di depan biji matanya. Bisa kagak ngeliat. Iya enggak? Iya. Kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia walaupun duduk dan dirinya itu selalu nomor satu, selalu kelihatan peka. Negak lah. Kemudian badannya tidak pernah ditemplokin binatang. Berarti badannya wangi. Sampai sahabat Anas bin Malik waktu itu di keringet dari Nabi Muhammad itu orangnya keringetan dia. Keringetan. Jadi sampai dilap, diperes itu buat minyak wangi, Bu. Sampai buat minyak wangi. Minyak wangi. Coba keringet kita peres. Apalagi habis makan petek sama jengkol. Buset. Buset. Busetan gimana rasanya? Wangu. Gitu ya. Makanya kita hormat ya, kita tadi baca berdiri mahalul qiyam namanya. Mahalul penghormatan terhadap nabi kita. Pernah saya baca itu ada orang kagak ngormatin, orang-orang pada diri dia duduk baik. Itu kejadiannya di Irak di Irak kalau nggak salah. Acara maulid. Orang-orang tolak al-badru lagi pada mahalul qiyam, dia duduk. Datang Nabi. Ya. Kamu kok duduk? Nggak diri? Ntar kamu duduk baik nih, orang-orang pada duduk, kamu duduk aja. Nggak bisa diri. Bener, Pak? Kagak bisa diri. Akhirnya dia tobat. Di mana ada majlis maulid, dia datang waktu mahalul qiyam, dia diri baik. Orang-orang pada duduk, dia diri baik. Iya enggak? Taubat dia. Ya, ditampari, kenapa kamu? Orang-orang pada duduk kamu diri baik. Wah, dulu saya orang-orang diri, saya duduk. Saya kagak bisa diri. Sekarang orang duduk, saya diri. Gitu kan? Iya. Jadi penghormatan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muka-muka ini ahli sholawat semua nih saya lihat. Mudah-mudahan dapat syafaat. Orang masuk surga itu karena rahmat Allah dan juga syafaat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, tadi ayat saya baca, kaifatak buruna. Bagaimana kamu bisa ingkar kepada Allah? Billah wa kuntum amwat. Dulu kita mati, Pak, nggak ada. Ya, mati. Alam ruh, ya kan? Nggak itu. Ya. Kemudian Pak Ahyaku. Kemudian dihidupkan oleh Allah. Berapa hari di dalam perut Bobo? Hah? Hidupnya itu di dalam perut berapa hari? 4 bulan? 10? 40 90? 120 hari ya? 3 bulan 10 hari. Nah, itu ibu-ibu yang merasakan tuh kira-kira udah hidup apa belum tuh segitu. Berapa lama? 9 bulan kemudian keluar ke alam dunia. Ya, siapa yang ngeluarin? Allah Subhanahu wa taala, bukannya bidan, bukannya peraji, apa dukun, bukan. Apalagi dokter, ya suster, bukan. Kalau belum izin Allah, walaupun itu udah berapa hari itu udah ditanganin, tapi belum keluar juga. Yakin enggak, Bu? Yakin enggak? Yakin. Wallahu yakhruju min butuni ummahatikum. Allah lah yang mengeluarkan kamu dalam perut ibu kamu. Begitu kita tahu. La ta'lamuna syai'an. Enggak tahu apa-apa. Ya enggak? Baik tahu apa dia? Dikasih tahu dimakan dia. Ya enggak? Ya iya.
Wa ja'ala lakumus sam'a, kemudian dia diberi pendengar, wal absar, penglihat, wal afidah, la'allahum agar supaya mereka bersyukur. Jadi yang ngeluarin anak dalam perut ibunya adalah Allah. Berapa lama di dunia ngontrak? Hah? Ada yang 60 udah lewat. Ada yang 30 lewat. Kagak tentu, Pak. Kagak tentu. Apa yang menentukan orang itu meninggal? Kenapa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kamu dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi pada intinya kita kembali kepada Allah. Cuman takdir Allah itu kita nggak tahu umur berapa saja kita dipanggil. Ya, ada yang umur 80 udah dapat bonus. Tapi sekarang jarang ini 80 mah. Ya, jarang. Fenomena alam banyak obat yang dibikin oleh manusia, tapi penyakitnya pun makin banyak. Yang lebih mirisnya lagi nih fenomena alam, ya, sudah berjanji, sudah mempunyai kesepakatan waktu bahwa malam minggu akan ketemuan. Udah ketemuan bukannya ngobrol main HP. Ada nggak yang begitu? Ya. Jadi banyak penyakitnya sekarang, walaupun obat itu banyak. Sekarang stroke itu nggak mudah tua. Penyakit stroke itu nggak mudah tua orangnya. Teman saya umur 35, lakinya 38. Bini dia 35 udah stroke. Pakai sepatu roda. Kursi roda. Ya orang stroke kan kagak bisa jalan ya. Jalannya begini. Gitu kan? Nah, pakai kursi roda. Saking sayangnya suaminya itu kalau pagi diberikan bubur, beli, didorong, gitu, disuapin, saking cintanya. Udah begitu, ya suaminya pengen mandi, ya ditaruh dulu kan itu, ya makannya, ditaruh, dia pergi ke kamar mandi, udah begitu batuk. Karena kesal, suaminya dengar di kamar mandi. Waduh, ini kok apa nih? Jatuh jangan-jangan. Lari buru-buru, kagak ingat berpakaian. Telanjang bulat, lari-lari begitu. Begitu gua. Bininya yang di kursi roda kemaluan. Emang kagak bisa ngomong orang stroke mah. Iya enggak? Begitulah ngomongnya. Kalau ada bocah bersepet kali. Jadi yang namanya sakit tuh tidak mudah, tua gak mudah, stroke sekarang muda pun sudah terjadi. Ya kita berdoa aja, bersyukur kepada Allah, berdoa agar kita disehatkan terus badan kita. Kan harta yang paling mahal sehat. Kalau yang sering saya baca begitu. Harta yang paling mahal sehat. Banyak duit, sakit enak kagak? Kagak enak bisa. Baru punya duit, wah giginya sakit. Makan daging baru bisa ini mah. Itu kemana-mana kagak bisa sakit. Nah justru sakit itu kata Nabi menggugurkan dosa. Tapi mau sakit? Hah? Kagak? Kan menggugurkan dosa. Meskipun menggugurkan dosa, kita kagak mau yang namanya sakit, nah ya kagak enak.
Ya enggak? Itu memang udah kehendak Tuhan. Kamu banyak dosa, saya beri sakit. Alhamdulillah, namanya dosa kita berkurang. Banyak Pak yang mengurangi dosa. Sedih, susah Bu, susah hidup, ngurangin dosa. Ada yang bilang amin. Ya, mudah-mudahan saya senang semua dah, kaya semua. Biar buat ibadah kayaknya juga, ya kan? Emang harus kaya, Islam mah harus kaya, bisa beramal ya. Itu. Bapak dan saudara-saudara, ya alhamdulillah, ya tadi mati, hidup, mati lagi, hidup lah, berapa kali jadinya? Susunannya gimana? Mati, hidup, mati, hidup. Kira kita ini hidup yang keberapa ini? Yang pertama. Kapan lagi hidup lagi? Nanti di akhirat. Ya kan sekarang nih hidup, besok mah. Ya jangan besok, kapan-kapan dah. Ya kan yang pasti mah mati. Mudah-mudahan umur panjang semua yang di sini. Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mati, kemudian dikubur. Kemudian berapa lama dikubur? Ya sebelum hari kiamat masih dikubur baik. Ya enggak, Pak? Selama-lamanya sebelum hari kiamat dah. Nah, kemudian kalau hari kiamat udah tiba, hancur semua. Walaupun udah ada kagak bentuknya di dalam tanah, Allah Maha Kuasa ada bentuknya dibangkit nanti. Nah, dibangkit, ditaruh di padang mahsyar ya. Sudah pelaksanaan timbangan hisab lah di sini, ya. Nah, habis itu baru kita hidupnya ke surga atau neraka. Mudah-mudahan masuknya ke dalam surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya, sampai sini dulu. Saya belum kondangan sama RW Malik. Yang belum bareng sama saya. Oh, kata Pak RT nasinya udah habis. Ya resiko gini hari datangnya mah. Ya, demikian Bapak-bapak dan saudara-saudara. Sekali lagi saya mohon maaf pada saya baik. Saya baru bisa pada malam hari ini. Maafin ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.